Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, kembali lagi di konten pameran. Kali ini gue bakal memamerkan semua koleksi light novel Overlord yang gue punya. Dan gue punya lengkap dari volume 1 sampai volume 16. Nah, kali ini gue pengen pamerin semua koleksi light novel Overlord gue. Dan gue baru mau pamerin ini setelah punya kamera baru. Karena kamera baru bisa kita atur angle-nya. So, ini dia koleksi light novel Overlord gue. Dan ini resmi. Sekaligus gue bakal bahas apa bedanya light novel yang cetakan resmi, light novel cetakan KW, dan segala macam. Bahkan gue juga punya yang versi Jepang ada. Dikasih sama subscriber dulu. Ya udah ya, gue ambil dulu ya. Nah ini, semua koleksi light novel Overlord gue dari volume 1 sampai volume paling baru 16. Udahlah. Sebanyak ini, bos. Tak sebanyak itu. Ntar ya, gue bagi dulu. Ada 16, berarti gue bagi 88 ya. Nah ini volume 1 sampai volume 8. Setinggi ini. Ini volume 9 sampai volume 16. Lengkap nih, sudah kayak kitab suci. Yang ini volume 1 sampai volume 8. Ini volume 9 sampai 16. Ini semua cetakan Inggris Yen Press resmi. Per bukunya gue beli 350 sampai 400, belum termasuk ongkir. Ongkir tuh 3 buku sudah sekilo. 3 buku sekilo, anggaplah ini 16 bagi 3 berapa ya? 9 ya? 6 kali 3 18. Berarti 6. Anggaplah gue beli 8 kilo, karena ada buku yang gue cuma beli satu-satu. Berarti total ongkirnya semua 8 kilo. Jadi kalau dikirim ke tempat gue, 1 kilo tuh 100 ribu. Berarti nambah 800 ribu. Ya lu kali aja 16 buku dikali 350 ribu ditambah 800 ribu buat ongkir. Berapa tuh? 6,4 juta. Semuanya 6,4 juta nih. Ada yang mau ikut koleksi? Cuma 6,4 juta Anda bisa mendapat. Enggak deh, kalau lu tinggal di Jawa 5 jutaan aja lah, 6 juta lah, 6 juta tok dapat semua nih. Ada banyak yang gua nggak buka plastiknya, tapi ada beberapa yang udah gua buka. Salah satu yang udah gua buka tuh volume 15. Mari kita lihat satu persatu dari volume 1 sampai volume 16. Ini buku volume 1. Disinilah semua cerita Overlord bermula dari volume 1. Kalau lu nggak ngeh, ini tuh visual ketika Ainz ngebantai orang-orang teokrasi. Yang di awal tuh yang lawan Nigun. Ya ini nih. Di gambarnya kayak gini, di anime kan lempem ya, jelek ya. Kalau di anime dibikin kayak gini nih, kayak tragis banget, kayak gelap banget. Ini cetakan Yen Press, resmi bahasa Inggris full. Nah, kelebihan kalau lo beli novel Overlord yang resmi, lo bakal lihat ilustrasinya yang, waduh, lo bakal dapat ilustrasi kayak gini nih, yang biasa cuma kita lihat dalam bentuk gambar, PNG segala macam. Nah ini, jadi bentukan aslinya kayak gini. Nah ini layout Nazarick nih, yang sering lo lihat mungkin di wiki fandom, atau kalau lo lagi baca novel petaninya, kan ada ilustrasi ini nih. Nah ini nih ilustrasinya, 3 lembar ya. Kalau di light novel, di beberapa, pokoknya ada ilustrasi-ilustrasi kayak gini lah kalau lo baca light novel nih, buat ilustrasinya. Sisanya mah tulisan semua kalau novel ya. Nah ini karakter sheet nih yang sering lu lihat gambarnya. Karakter sheet itu selalu ditaruh di belakang novel Overlord ya. Ini karakter sheetnya Momonga, Albedo, ini Aura sama Mare. Bagus loh nih. Ini buku sudah berapa tahun ya, nggak pernah gua apa-apain, masih bagus. Lihat, masih bagus, nggak menguning, kertasnya tuh nggak menguning, betul-betul cetakan bagus. Ini volume 1, ini volume 2. Tada, ini gambarnya waktu Momon sama Nabe pengen ngelawan Khajiit dan Clementine. Ini volume 3. Ini waktu Ainz pengen lawan Shaltir nih gambarnya nih. Ini pas Ainz kebakar kayaknya ya, yang Ainz diserang sama Vermilion Nova atau apa gitu. Baru Ainz pura-pura kayak kesakitan. Sakana untuk ngasih kode kalau dia lemah sama api, padahal kenyataannya tidak. Next, volume 4. Ini battle-nya Kokyotos ngelawan Kadal. Oh bukan ding, ini battle-nya Kadal ngelawan tentaranya Kokyotos. Nih lihat, bagus banget pak artnya. Di anime jelek, bagus banget sumpah. Kalau lu perhatikan baik-baik detail gambar segala macamnya. Covernya sih nggak main-main pak, betul-betul detail gambarnya. Andai kan anime Overlord bisa ngegambarin, bisa ngebuat gambar sebagus ini, epic banget pasti animenya. Nah ini volume 5. Volume 5 tuh, ini gambar waktu Sebas pergi ke guild penyihir. Yang di awal episode berapa tuh, yang dia pakai kacamata. Nah ini ada gambar, ini ada Sebas nih di sini nih. Ini ilustrasinya nih. Lanjut volume 6. Volume 6 ini waktu Demiurge nyamar jadi Jaldabaoth, ngebawa pasukan iblis nyerang Resi the Kingdom. Di anime jelek ya, novel bagus gambarnya. Ada lagi volume 7. Ini gambar waktu para worker pengen masuk ke dalam Nazarick. Ini volume 7. Nih, ini ada Hekeran, ini Imina, ini Robert Dyke, ini Archer, ada nih. Next ada volume 8. Ini volume 8 waktu Ainz ketemu dengan Gu. Oh iya, Gu sama itu yang naga tuh. Ini nih.
yang naganya ditangkap sama Aura. Jelek loh, ini di anime jelek sumpah gambarnya. Di novel tuh bagus banget loh. Next, volume 9. Ini waktu Ainz, ini yang mana ya? Ini yang Ainz naik Soul Eater buat perang tuh. Tapi kan di anime dihilangin ya. Ainz naik Soul Eater malah masuk opening nih. Ini gambar malah jadi opening season 4. Ainz naik Soul Eater sambil bawa bendera. Lihat tuh gambar Death Knight-nya tuh. Bagus banget pak, di anime CGI Death Knight-nya. Lanjut volume 10. Volume 10 ini waktu Ainz pengen lawan Gogin ya. Waktu Ainz mau lawan Gogin yang di Baharut Empire. Lanjut volume 11. Wah ini salah satu cover paling cantik yang pernah Sobin buat di novel Overlord. Ini gambar waktu Ainz sama Gondo ketemu dengan siapa tuh namanya? Frost Dragon Lord? Si Frost Dragon Lord lah, siapa lah namanya tuh yang cuma begini mati tuh. Lihat tuh, lihat seberapa keren bentukan naganya tuh. Baru seberapa cantik emas-emas yang dinaikin sama dia. Di anime lumayan lah, walaupun tidak terlalu bagus ya. Ini salah satu visual paling cantik yang dibikin sama Sobin buat Overlord. Next ada volume 12. Ini volume 12 nih. Ini waktu Demiurge nantang Holy Queen. Ini Holy Queen, ini adanya Remedios. Mana Remediosnya? Nggak ada Remedios soalnya di cover, gue baru nyadar. Ini Paladin, ini Holy Queen, ini adanya Remedios. Ini korban semua nih, yang nanti di movie nanti. Ini 12 sama ini 13. Ini waktu Ainz ngelawan Evil Wrath yang menyamar sebagai bentuk aslinya Jaldabaoth. Dua volume ini, 12 sama 13, yang bakal diambil untuk Overlord movie 3 nanti. Lu bayangkan nih, cerita setebal ini, berapa ratus lembar nih, ini cuma jadi movie 1,5 jam mungkin, atau 2 jam kalau kita beruntung. Ini agak sangat-sangat disayangkan sih. Setebal ini pak, cuma jadi movie 1,5 jam atau 2 jam. Sementara itu, ini volume 14. Gambarnya waktu Ainz ngelawan, bukan Ainz sih, Pandora ngelawan Platinum Dragon Lord, Platinum Armor. Ini tuh di anime diadaptasi jadi 5 atau 6 episode gitu, lupa gua. 5 atau 6 episode itu sekitar 3 jam. Iya kan? 2,5 jam lah. 2,5 jam. 5 sampai 6 episode anime ya, season ya. Itu setara dengan 2 sampai 3 jam lah. Lu bayangkan pak, novel gini doang 2,5 jam, bandingkan sama ini yang 2 volume bakal jadi 1,5 jam. Apa lu tidak was-was ceritanya bakal kayak gimana nanti? Kasian ya, sedih banget. Semoga aja bagus lah movie-nya ya. Nah ini volume 14. Volume 14 tuh volume paling tebal sampai detik ini. Tebal sekali ini. Volume 14 ini yang memulai segalanya nih. Gua baru mulai bikin channel YouTube dan serius ngebahas Overlord pas volume 14 lagi rilis. Kalau lu ingat awal-awal gua bahas Overlord tuh rata-rata bahas volume 14 karena baru rilis nih dulu nih. Ini rilis kalau nggak salah 2019. Artinya sudah 5 tahun yang lalu, cuy. 5 tahun yang lalu, bro. Nah, ini volume terbaru Overlord nih. Ini rilis 2022. Berarti 2 tahun yang lalu ya. Volume 15 sama volume 16. Ini satu set. Sama kayak volume 12-13 tadi, itu juga satu set. Itu Holy Kingdom Part 1, Holy Kingdom Part 2. Ini Elf Country Part 1 sama Elf Country Part 2. The Half-Elf Demigod, cerita tentang Zesi sama Elf Country. Kalau misalnya Overlord lanjut ya, season 5 bakal ngambil cerita ini. Ini pendek aja kok sebenarnya. Cuma dibagi jadi 2 volume. Ini kalau mau dibilang, kalau kita cuma 1 volume aja, ini volume paling pendek Overlord yang pernah ada. Karena aslinya ini sebenarnya cuma 1 volume tapi dibagi 2 sama Maruyama. Nah, ini volume 15. Ini tuh gambar peliharaan barunya Aura. Si apa nama Ankylosaurus apalah gitu. Beruang lah pokoknya. Beruang yang tinggal di hutan besar hutan besar Evasha. Baru satu lagi cover paling seru, volume 16. Mare Bikini Armor versus Zesi dengan armor Nekonyan. Ini salah satu cover paling keren. Selain volume 11 yang tadi tuh ngeliatin Frost Dragon Lord, volume 14 ngeliatin Platinum Armor lawan Ainz, volume 16 tiba-tiba ngeliatin Zesi datang dengan armornya Nekonyan, full armor ngelawan Mare yang pakai bikini armor. Ini kalau jadi anime, gue sangat berharap semoga epic nih. Cuma ya pasti jelek sih kalau Overlord ya. Ini keren banget nih. Kalau mau dibilang, ini nggak terlalu penting isinya. Buat gue ini filler doang nih. Bagian ini cuma filler, pure filler. Intinya tuh ada di sini. Ngelawan Elf King tuh ada di sini. Ngelawan Zesi ada di sini. Kekuatannya Zesi terungkap di sini. Seberapa kuat Elf King ada di sini. Elf Country diserang. Pokoknya di sini semua nih. Ini pentingnya di sini. Ini tuh cuma filler doang. Ainz jalan-jalan ke desa Elf, Dark Elf. Ujung-ujungnya tidak dapat apa-apa. Oh iya, bukan tidak dapat apa-apa sih. Niat awalnya tuh pengen bikin Aura dan Mare berteman sama Dark Elf lain. Tapi sampai sana, Aura sama Mare malah dipuja sama Dark Elf di sana. Nah, itu tadi 16 volume Overlord gua. Tinggal 2 lagi. Next time kan Maruyama pengen ngerilis volume 17 sama 18 sekaligus menamatkan cerita Overlord. Jadi next time bakal langsung ada 2 volume dan Overlord bakal langsung tamat. Ya,
Artinya tinggal 2 lagi dan lengkap koleksi light novel Overlord gua. Nah, bonus buat yang nonton sampai akhir, gua punya cetakan volume 14 versi bahasa Jepang. Nih. Versi bahasa Jepang. Apakah bisa baca? Tentu saja tidak. Ini gua dikasih sama subscriber nih. Waktu channel gua masih dikit subscribernya, dapat bonus ini kartu aura sebagai penanda buku. Nah, fun fact yang menarik, di bagian belakang ini bisa dilepas. Di bagian belakang buku ini ada novel, ada gambar novel Shadow Garden. Novel atau manga ya? Pokoknya Shadow Garden lah. Di belakang volume 14 Overlord yang versi sama ada Isekai Saito. Nah, ini cover awalnya nih. Ini gambar Azut dikejar sama Armor Tahu dikejar sama Albedo. Baru ini gambaran pernyataan perang. Kalau mau dibandingin volume 14 yang versi Jepang sama versi Inggris, bedanya apa? Bedanya, ini versi Inggris nih. Versi Inggris lebih tinggi daripada versi Jepang. Versi Jepang tuh kecil loh. Kecil bukunya. Nih. Sedangkan yang versi Inggris tinggi banget. Hasilnya yang cetakan Jepang itu lebih tebal daripada cetakan Inggris karena kan lebih tinggi ya. Kalau soal cetakan kertas sih, bagusan mana ya? Sama-sama bagus. Cuma yang versi cetakan Jepang ini lebih kuning kertasnya. Sedangkan cetakan Yen Press yang Inggris tuh lebih putih kertasnya. Sama tentu saja karena bukunya lebih tinggi, kita dapat ilustrasi yang lebih besar juga. Dan kalau nggak salah versi Inggris tuh nggak ada ini deh, promosi buat Shadow Garden. Iya, nggak ada. Perbedaan paling mencolok tuh ada di karakter sheet. Ini karakter sheet yang versi Yen Press Inggris ya. Kayak gini nih. Lu bandingin sama yang versi Jepang. Tuh. 2 lembar. Kalau versi Inggris tadi cuma 1 lembar. Baru merah banget kertasnya. Bagus. Ini versi Jepang nih. Gue dikasih sama subscriber. Siapa tahu ada yang mau ngasih gue lagi versi Jepang. Siapa tahu ada penonton gue dari Jepang yang pengen berbagi atau pengen bersih-bersih lemari. Bang nih, gue kirimin nih bang. Boleh, silakan DM saja. Nah, bonus lagi nih buat yang nonton sampai akhir. Gue punya yang versi Inggris resmi. Gue beli ini harga 300-400 dengan ongkir 500 lah. Ini gue dikasih sama subscriber yang versi Jepang. Gue punya satu versi lagi, versi busuk, versi bajakan cetakan Indo. Gue nggak pegang nih. Sudah sebusuk itu tuh. Ini buku tidak pernah gue baca, gue cuma buka sesekali, tapi lihat sudah betapa busuknya ini buku. Ini buku bahasa Indonesia dan ini cetakan buku bajakan lah. Jadi kalau misalnya lu mau beli light novel, terus lu nemu di marketplace misalnya ada light novel Overlord harganya di bawah 100.000, ya ini yang lu bakal dapat nih, karena itu semua bajakan. Dan tidak ada light novel Overlord untuk saat ini yang bahasa Indonesia resmi. Yang ada resmi itu cuma bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Bahasa Indonesia tidak ada. Bahasa Indonesia sudah pasti bajakan. Dan bahasa Indonesia sudah pasti murah dan lu pasti dapat cetakan kayak gini. Sebusuk ini nih cetakannya nih. Nah, mau tahu apa lagi yang lebih busuk? Lihatlah ini. Apa coba ini? Ini gambar apa ini? Lihatlah. Apa ini? Ini barang apa? Ini mah busuk. Ini sampah. Bandingkan sama ini. Apa ini? Bandingkan sama ini. Busuk. Buat kalian semua yang nonton konten ini dan lu pernah beli atau kepikiran pengen beli cetakan light novel Overlord bahasa Indonesia dan bajakan, gue cuma mau bilang Anda tolol. Anda telah membeli buku dengan cetakan kayak begini. Untuk apa lu beli buku cetakan begini? Tolol. Padahal kalau lu mau baca yang petani, lu bisa dapat gratis di internet. Ngapain lu bayar 100.000 ngasih ke pembajak buat dicetak dan dapat cetakan sebusuk ini? Dongo. Mending lu nabung dikit, tambah 200.000, lu dapat cetakan bagus, resmi, dan kualitas kertasnya pun jauh lebih bagus. Dan kalau lu pengen support author ya ini beli yang resmi. Jangan beli yang ini. Ini apa? Sampah ini. Ini sampah. Inilah. Gua nggak pernah baca, gua nggak pernah buka. Gue cuma buka sesekali doang karena pengen lihat isinya dan lihat sudah begini nih covernya nih. Nih karakter sheetnya nih. Karakter sheetnya dimulai dari jelek banget pak. Nih. Apa ini hitam putih begini? Fotokopi. Bahkan karakter sheetnya Lucifer aja tidak ada lah. Padahal harusnya ada tuh Lucifer tadi tuh yang warna merah. Bosok. Dan aduh lihat tulisannya kecil sekali. Apa coba? Nih, baru jeleknya ini tuh translate-nya kayaknya pakai Google Translate lah. Apa istilahnya MTL, Machine Translate. Ini gue sebut ya salah satu kalimatnya. Ini kalimatnya Skama nih.
waktu mau ngelindungin kota Enauro. Seberapa keras kita harus berusaha untuk kota ini merupakan apa yang aku maksud. Apa coba? Bahasa apa itu? Merupakan apa yang aku maksud. Karena sebagian besar musuh merupakan zombie dan seluruh sisi kota tidak akan terkepung. Jadi kita ingin lari dengan kemampuan yang kita miliki. Kita pasti dapat melarikan diri dengan mudah kan? Mencuri salah satu kapal dan melarikan diri dengan itu bukanlah ide yang buruk kan? Bahasa apa ini? Busuk! Sudah pakai Google Translate. Ini pun Google Translate gue yakin nyuri nih dari orang, entah dari siapa ya. Mungkin di grup mana kayak ada yang bikin versi PDF kan. Overlord volume 14 PDF MTL mesin translate. Nah itu dicetak tuh sama dia, baru dijual dalam bentuk buku. Cetakannya sejelek ini, translate-nya pun jelek, covernya juga jelek. Baru lu keluar uang 100.000 buat beli buku sejelek ini. Anda tolol, sama kayak gua, tolol. Jadi jangan pernah beli light novel bajakan. Kalau lu mau bedain light novel bajakan sama ori gampang. Lihat aja harganya. Light novel bajakan tuh pasti murah, di bawah 100.000. Kalau ori setahu gua tuh di atas 200-an semua. Gitu. Nah, itu tadi koleksi light novel Overlord. Ya gua nggak record dari tadi, goblok. Astaga. Gua ngomong panjang lebar tidak record, otak mati. Aduh, dongo. Nanti ambil dari cuplikan live streaming aja lah, Cap. Cuma jeleknya kalau ambil dari cuplikan live streaming, burem, bodoh sekali saya. Ya, itu tadi koleksi light novel Overlord gua dari volume 1 sampai volume 14. Sampai volume 16 dengan total harga tadi berapa? 6,4 juta ya. Itu gue nggak beli sekaligus langsung dapat loh. Gue belinya satu-satu gitu. Gue nyicil. Gue beli 3 volume dulu, gue beli 2 volume, gue beli satu-satu. Gue cari yang ready apa. Volume 14 sampai 16 nih gue PO. Gue beli satu-satu PO. Jadi gue nggak langsung beli 6.400.000 gitu. Itu mah berat juga. Cuma yang menarik nih, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, gue nemu orang jual volume 1 Overlord sampai volume 13. Harganya tuh sekitar 4 sampai 5 juta. Itu murah sekali. Dan gue ingat banget, gue share itu postingan barang jualan itu ya di postingan komunitas Megane Sensei. Gue post nih, gue bilang, siapa nih yang pengen beli light novel Overlord ori? Ini ada murah nih. Waktu itu gue belum punya duit, makanya gue nggak mau beli. Tapi siapa tahu salah satu viewer gue atau subscriber gue kepengen beli, pengen koleksi gitu. Makanya gue share nih. Ini ada murah banget nih, karena tuh betulan murah pak. Volume 1 sampai 13 sekitar 4 sampai 5 juta. Lu lihat gue 1 sampai 16. Enggak ding. 3 sampai 4 juta volume 1 sampai 13. Sedangkan gua tadi volume 1 sampai 16 6 juta habis. Murah sekali. Gua share nih di community post channel Megane Sensei. Dan tahu isinya apa? Wah, ini parah nih adminnya. Bisa-bisanya ngasih postingan novel kayak begini. Ini mah kalau orang awam yang lihat pasti malas beli karena dianggap mahal. Aduh, masa isi komennya kayak begitu ale. Isi komennya itu malah mengira kalau gua pengen bikin orang jadi malas beli light novel ori karena harganya ternyata terlalu mahal. Padahal itu murah banget. Volume 1 sampai 13 3 juta. Kalau gua ada duit waktu itu gua udah gas tuh, gua beli tuh langsung tuh. Sekarang udah sold out, sudah tidak tahu siapa yang beli. Gua sedih sekali tuh hari itu tuh. Bisa itu padahal niatnya baik malah dianggap kayak begitu. Ada saja memang netizen cara untuk menghujat gitu. Bonus volume Evil Eye mana bang? Nggak ada yang punya mah, itu barang langka tuh. Kalau ada yang jual tuh belasan juta, tidak dijual masalahnya itu di mana-mana. Semenjak saat itu gue udah nggak mau lagi tuh post-post kalau gue nemu novel murah ya, nanti dikatain kayak gitu lagi. Limited edition tuh yang Evil Eye dari movie kalau nggak salah ya benar. Like novel Overlord bonus volume yang nyeritain tentang Evil Eye itu limited edition. Itu cuma bisa didapat dengan cara lu beli tiket ketika movie Overlord 1 sama 2 itu premier. Jadi lu harus beli itu tiket premier di Jepang, baru lu dikasih tuh gratis. Dikasih gratis novel Overlord movie. Makanya judulnya tuh Overlord bonus volume. Karena bonus. Gue lupa deh, itu bonus movie atau itu bonus dari pembelian. Enggak deng, itu kayak itu bukan bonus movie deng. Itu bonus pembelian BD 123. Antara dua itu ya, antara gratis ketika premier nonton movie 1-2 yang recap, atau gratis waktu dulu tuh gue ingat ada event kayak perilisan Overlord season 3 kalau nggak salah. Jadi siapapun yang datang ke tempat itu bawa koleksi box 1, box 2 sama box 3 Overlord season 1, 2, 3 itu bakal dikasih Overlord bonus volume gratis yang cerita tentang Evil Eye. Tidak diperjualbelikan itu buku. Jadi siapapun yang punya koleksi lengkap nih, BD Overlord dari season 1 sampai season 3, datang ke sana bawa itu BD. Nih, gue punya lengkap nih. Nah, dikasih tuh Overlord bonus volume sama Maruyama. Dan itu barang sangat-sangat langka, tidak diperjualbelikan. Terakhir gue cek, ada orang yang coba jual, itu dia patok harga belasan juta. Sangat mahal. Dan itu novel yang dibajak sama pembaca Overlord. Dan itu novel yang bikin Maruyama jadi baper.
Karena baru juga keluar berapa hari sudah dibajak itu novel, padahal itu novel limited edition. Masalahnya fans of horror tuh udah banyak banget. Ya kali lu ngerilis cuma buat Jepang dan limited edition, orang luar Jepang juga pasti mau baca lah. Kalau mereka nggak bisa dapat, nggak bisa beli resmi, ya sudah pasti dibajak. Itu yang ngebikin Overlord dari awalnya bakalan tamat di volume 20-an atau mungkin 30-an gitu. Akhirnya dipangkas jadi volume 17. Baru habis itu nggak 17, 22. Habis itu dipangkas lagi jadi 17, baru dinaikin ke 18 yang sekarang. Gitu. Sayang banget ya. Bayangkan Overlord 30 volume, itu ceritanya bakal sejauh apa? Itu sampai benua lain bisa tuh. Sampai satu benua diceritain bisa. Sekarang kita cuma dapat 18 volume. Palingan kelar di itu. Selain teokrasi atau negaranya Platinum Dragon Lord, itu doang. Sayang sekali. Ya, itu aja lah. Thank you semua yang nonton sampai detik ini. Terima kasih semua yang sudah mau melihat semua koleksi light novel Overlord gua. Semoga gua masih punya duit untuk bisa beli volume 17 sama 18 nanti untuk melengkapi koleksi ini.